Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya, ketemu lagi bersama Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi matematika kelas 5, statistika. Ini adalah bagian baru, yaitu tentang menyajikan data. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar pengumpulan data. Yang belum melihat videonya bisa cek di YouTube Ibu ya. Hari ini penyajian data juga akan dibuatkan beberapa video. Nah, ini adalah video part pertamanya, yaitu menyajikan data dalam bentuk daftar. Nah, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke, kita lanjut ke pengertian penyajian data. Sebelum data disajikan, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu kan? Masih ingatkah kalian tentang teknik pengumpulan data yang sudah kita pelajari di video sebelumnya? Ada teknik tes, teknik wawancara, teknik isian singkat, teknik angket, dan teknik catat langsung. Setelah kalian mengumpulkan data dengan teknik-teknik tersebut, data itu baru diolah dan akan disajikan. Penyajian data berupa suatu kegiatan yang membuat sebuah laporan dalam tampilan yang sistematis untuk keperluan penganalisisan sehingga mampu memberikan informasi yang bermakna dan mudah untuk dipahami. Hari ini kita akan mempelajari apa yang harus kita lakukan jika kita sudah mendapatkan data. Jawabannya adalah menyajikannya. Bagaimanakah caranya? Ada 6 model penyajian data. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk daftar yang hari ini kita akan pelajari. Lalu nanti ada menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang menyajikan data dalam bentuk daftar. Daftar adalah urutan atau susunan jawaban dari hasil sebuah pengumpulan data. Sebelum kita membuat daftar, kita harus mendapatkan data terlebih dahulu. Data yang kita dapat bisa dari teknik pengumpulan data yaitu tes, wawancara, isian singkat, angket, dan catat langsung. Setelah dapat datanya, barulah kita membuat daftarnya. Contohnya, di sekolah, Edo diperintahkan oleh Bu Guru untuk mencari data golongan darah peserta didik kelas 5A. Lalu Edo menggunakan teknik pengumpulan data wawancara sehingga Edo langsung mendapatkan hasilnya. Setelah mendapatkan hasilnya, Edo langsung membuat daftar golongan darah siswa kelas 5 dengan jumlah 31 siswa. Nah, seperti ini ya anak-anak, daftar itu bentuknya seperti ini. Jadi ditulis namanya, misalnya Siti, golongan darahnya O, dan seterusnya sampai 31 siswa. Paham ya bagaimana cara membuat daftar? Nah, ini adalah contoh soal. Dalam soal penyajian data, dalam daftar biasanya ada beberapa pertanyaan seperti berdasarkan data daftar golongan darah apa saja yang dimiliki siswa kelas 5? Nah, jika di contoh soal, biasanya kalau menyajikan data dalam bentuk daftar itu contoh soalnya tuh seperti ini anak-anak. Jadi kamu tinggal lihat jawabannya adalah golongan darah apa aja. Di situ ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Lalu yang nomor 2, berapa siswa yang bergolongan darah A? Kamu lihat
dan kamu bisa cari dan hitung siapa saja siswa yang bergolongan darah A. Yang pertama ada Beni, yang kedua ada Pandu, yang ketiga ada Zaki, keempat Putri, kelima Ahsin, keenam Mahmud, ketujuh Ahmad, kedelapan Sila, ke-9 Umar, ke-10 Wali, ke-11 Panji, dan yang ke-12 juga Panji lagi. Oke, jadi ada dari data tersebut ada 12 siswa yang bergolongan darah A. Oke, sudah paham ya anak-anak? Nah, yang nomor 3 biasanya pertanyaannya menanyakan tentang berapa siswa yang bergolongan darah AB. Kamu bisa hitung berapa siswa yang bergolongan darah AB dan tulis di kolom komentar ya. Bu Guru tunggu jawaban dari kalian. Oke anak-anak, materinya sudah habis. Sekarang kita ke latihan ya. Latihan 3.8 ini untuk menambah pengetahuan kalian. Silahkan nanti kerjakan di buku latihan kalian ya. Nah, di sini ada soal yaitu hasil ulangan harian matematika kelas 5 materi pengumpulan data sebagai berikut. Nah, pertanyaan yang A, dari data di atas tulislah dalam bukumu daftar nilai dengan susunan yang berbentuk dalam bentuk kolom dan baris. Nah, nanti kalian bikin seperti ini nih ya. Ini ada bentuk kolomnya dan bentuk barisnya tuh seperti ini. Nanti kalian tulis nilai dan jumlah. Kalian urutkan dulu nih dari yang paling rendah. Misalnya di sini paling rendah 60. Lalu ada berapa jumlahnya? Misalnya 1. Lalu habis 60 nilainya berapa lagi? Kayak gitu sampai yang tertinggi dan beserta jumlahnya. Misalnya yang dapat 65 ada 2 dan seterusnya. Paham ya? Itu cara mengerjakan soal nomor A. Dan jika kalian mengerjakan soal nomor B, kalian tinggal lihat aja dari daftar tersebut. Yang nilainya paling tinggi berapa, yang nilainya paling rendah berapa. Gampang kan mengerjakannya? Nah, itu soal latihan 3.8. Jangan lupa ditulis soalnya nanti ya saat mengerjakan di buku latihan matematika kalian. Nah, latihan 4.8-nya, kalian mewawancarailah 10 teman atau anggota keluargamu, tanyakan berapa umur mereka. Lalu buatlah daftar dengan menulis nama dan umurnya. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Umur siapa yang paling tua? Umur siapa yang paling muda? Nah, nanti kalian buat daftarnya seperti ini. Kalau ini kan daftar golongan darah. Berarti kalau kalian nanti judulnya daftar umur keluarga. Kayak gitu. Nah, di sini misalnya nama Ani 8 tahun. Terus misalnya Anto 11 tahun. Kayak gitu ya anak-anak. 10 orang dideret begini, dibikin daftarnya. Boleh 5, boleh langsung ke bawah 10, bebas terserah kalian. Oke, paham ya? Nah, terima kasih anak-anak telah menonton video Bu Guru. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Guru berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Yang baru datang ke channel Bu Guru, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya materi ini supaya teman kalian juga makin pintar sama seperti kalian. Oke, Bu Guru akhiri. Sampai bertemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.